Jadi waktu itu saya ingat sekali, saya dihubungin jam 11 malam ya. Jam 11 malam saya dalam perjalanan ke Bandung. Terus iya kita tuh mau ngajakin Tedira di pertunjukan setelah lewat jam malam. Terus udah nonton filmnya kan? Udah gitu. Terus ya udah kita mau ngajakin oke, ini saya dalam perjalanan ke Bandung, nanti dibeliin dulu. Tiba-tiba ya kalau bisa besok kita bisa Zoom besok pagi. Jadi kayak ini kok aku tiba-tiba sih gantiin orang lain apa gimana? Enggak sih, bukan gitu teh. Sebenarnya ini memang udah lama proses pemilihan castnya, tapi agak susah karena tadi pada sibuk kan, agak susah untuk menyusun jadwal Zoom-nya. Katanya kebetulan Tedira yang dikabarin terakhir. Ya udah, besoknya kita Zoom untuk pertama kalinya dengan semua cast, produser dan sutradara. Itu langsung kerasa energinya oke banget ya, maksudnya sama Reza, Kelly, Sal, dan yang lain-lain. Oke banget nih kayaknya ensemble-nya gitu, dan saya juga sangat excited karena pertama kali kolaborasi dengan Reza, karena saya tahu ada sebuah aktor yang handal gitu, jadi kayak penasaran akan seperti apa nih nanti saya kolaborasi sama Reza. Ada perasaan terintimidasi nggak tuh kalau misalnya dengan nama besar Reza Rahadian? Enggak juga ya, karena saya merasa bahwa kita semua masing-masing punya sesuatu yang untuk ditawarkan, karena justru saya merasa di sini kita saling belajar satu sama lain, karena ya saya merasa saya bisa belajar dari Reza seni peran gitu, tapi Reza juga saya bisa sharing juga teknik bernyanyi mungkin, atau pendalaman dalam bernyanyi gitu. Jadi menurut saya sih suasana kita proses kita itu benar-benar sangat kondusif dan enak banget energinya. Kayaknya mudah-mudahan sih tidak ada yang merasa terintimidasi gitu. Kak Dira, tawaran ini datang sendiri itu sejak kapan sih Kak? Sebulan yang lalu. Baru sebulan yang lalu. Iya. Terus latihannya gimana, boleh cerita? Proses latihannya Sebulan gimana, lebih Kak? ya, sebulan ya. Proses latihannya ya tadi seperti disebutkan oleh Sal, tadinya awalnya memang karena tadi seperti yang sudah disebutkan oleh semua teman-teman, memang masing-masing itu cukup sibuk, jadwalnya cukup padat, tapi tim produksi itu berusaha bagaimana supaya bisa efektif. Jadi dari awal kayak oke, kita nggak akan tunggu semua jadwal bisa, yang bisa siapa, jadi dibagi gitu per scene gitu. Awalnya gitu, baru nanti pertengahan jalan baru kita gabung semuanya. Berapa kali total latihannya kalau bisa dibilang? Berapa kali ya? Selama sejauh ini yang hitung paling juga sulit sih. itu kan scene per scene ya, dari semua scene yang dilakukan, ada yang paling sulit nggak? Harus ngapain? Ya kalau gitu buat misalnya? saya pribadi ada yang memang satu scene itu panjang banget. Dialognya. Bahkan itu merupakan scene terpanjang kayaknya di pertunjukan tuh, yang scene saya itu sama Reza itu panjang sekali gitu. Jadi dan Pak Syudi menjelaskan kepada saya bahwa itu dalam satu scene yang panjang itu situasi dan suasananya itu berbeda gitu. Jadi begitu pindah ruangan sedikit itu udah beda lagi situasinya, suasananya udah berbeda gitu. Jadi itu sih yang agak jadi sebuah tantangan aja. Di sini memerankan karakter apa sih Kak gitu? Ya, saya di sini sebagai Laila di film Lewat Jam Malam itu kan udah tahu sebagai Laila, dan sebenarnya karakter Laila itu sebenarnya cukup kontroversial. Tapi kalau diperhatikan lagi, sebenarnya dia tuh seorang perempuan yang membawa semangat feminisme juga gitu, yang di zaman itu tuh kayak wow banget ya, ternyata pemikiran dia tuh sangat maju justru gitu. Jadi saya juga merasa kayak ini sosok Laila ini emang unik banget. Dan juga memang setelah saya ngobrol sama Mas Yudi itu memang sebenarnya ingin menjadikan Laila berbeda dari filmnya. Di pertunjukan ini Mas Yudi memang ingin menunjukkan sosok Laila ini sebenarnya jadi sentralnya gitu loh. Jadi ya bisa dibilang selain Iskandar ya pemeran utamanya. Tantangannya memerankan Laila ini apa Kak? Tantangannya seperti tadi saya bilang, sebenarnya Laila itu kan dia seorang bahasa yang sopan dia seorang
perempuan Menggoda. ya penghibur gitu ya. Yang mana itu ya saya dunia yang sama sekali tidak saya ketahui gitu kan. Ya paling memang acuan saya dari film aja gitu, dari film aja, dan saya berusaha menginterpretasikan sendiri juga. Dan juga dikasih tips-tips juga sama Mas Yudi bahwa sebenarnya sosok Laila yang ingin ditampilkan, dipertunjukkan ini sedikit berbeda dengan yang di film gitu, dimana dia lebih apa ya, dia mungkin lebih berani, lebih ingin ya seksi juga. Kalau menggoda kayak sama-sama menggoda, cuman di sini dia kayak apa namanya, ada nanti mungkin akan dilihat juga bahwa dia itu sebenarnya kayak kalau dibilang untuk profesi itu sebenarnya kayak dia kan ada, mungkin udah nonton ya, itu kan ada centengnya gitu ya, tapi sebenarnya di sini dia ingin menunjukkan bahwa kayak ya saya di sini tuh bekerja bukan karena terpaksa gitu, jadi itu sebuah profesi yang memang dipilih oleh dia sendiri gitu. Karena yang sering anggapan masyarakat tuh bahwa kalau profesi seperti itu oh dia pasti terpaksa, kita kan nggak tahu sebenarnya itu bisa aja itu memang pilihan hidup dia gitu, memang dia maunya begitu gitu. Untuk memerankan gestur yang agak-agak genit gitu, itu latihannya susah nggak sih? Perlu berapa lama gitu? Iya, sebenarnya awalnya tuh bukan agak sulit, tapi saya tuh kan bertanya sama Mas Yudi, sebenarnya ini lebih ke Laila yang dipertunjukkan ini sebenarnya dia menggodanya lebih ke arah centil atau lebih ke arah yang elegan gitu. Nah ini yang ingin kita tampilkan sisinya lebih ke dewasa dan elegan gitu. Jadi nggak sulit sih.